Halo guys, kembali lagi bersama aku Pina Mirza Putri. Pada video kali ini, aku mau ngajak kalian untuk membahas soal SKB CPNS PGSD 2020 tentang pedagogik yang terbaru dan terupdate part 1. Sebelumnya, congratulations buat kamu yang udah lulus SKD dan lanjut ke SKB. Aku juga merupakan salah satu pejuang SKB tahun ini. Semoga dengan usaha dan kerja keras kita bisa lulus CPNS pada tahun 2020 ini. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai untuk membahas soalnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe di video aku, biar aku tambah semangat bikin videonya. Dan channel ini bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, kita langsung saja ke soal. Nomor 1. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Untuk sama-sama kita ketahui, kognitif adalah kemampuan verbal, kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman sehari-hari. Jadi, jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 1 adalah B, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah. Kita lanjut ke nomor 2. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah A. Inspirasi, B. Budaya, C. Eksternal, D. Pengasuhan dan lingkungan. Di sini ada faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif ada 6, yaitu 1. Faktor keturunan, 2. Faktor lingkungan, 3. Faktor kematangan, 4. Faktor pembentukan, 5. Faktor minat dan bakat, 6. Faktor kebebasan. Jadi, yang paling tepat jawabannya adalah D. Pengasuhan dan lingkungan. Selanjutnya, soal nomor 3. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret, merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0-2 tahun, B. 2-7 tahun, C. 7-11 atau 12 tahun, D. 11 atau 12 sampai 14 atau 15 tahun. Di sini bisa kita lihat ada 4 tahap perkembangan anak. 1. Tahap sensori motor, yaitu anak yang berusia 0 sampai 24 bulan atau 0 sampai 2 tahun. Ciri-cirinya yaitu suka memperhatikan sesuatu dengan waktu yang lama, mencari rangsangan melalui suara dan sinar lampu. Yang kedua, tahap praoperasional, yaitu anak yang berusia 2-7 tahun. Ciri-cirinya yaitu mulai berkembangnya konsep intuitif dan penggunaan simbol, dapat mengklasifikasi objek pada tingkat dasar, dapat menyusun benda secara berderet, tetapi belum dapat menjelaskan perbedaan antara deretan. Yang ketiga, tahap operasional konkret adalah anak yang berusia 7-11 atau 12 tahun. Dengan ciri-ciri sudah mulai menggunakan aturan yang jelas dan logis, memiliki percakapan berpikir logis, akan tetapi hanya benda yang bersifat konkret.
Yang keempat yaitu tahap operasional formal adalah anak yang berusia 11 atau 12 sampai 18 tahun. Ciri-cirinya adalah sudah mampu berpikir abstrak dan logis, mampu menafsirkan dan mengembangkan hipotesa, bekerja secara efektif dan sistematis. Jadi, yang tepat untuk pertanyaan kita adalah anak yang berusia 7 sampai 11 atau 12 tahun. Karena berpikir mengoperasikan kaidah tetapi masih terkait dengan objek-objek yang bersifat konkret. Selanjutnya, soal nomor 4. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek yang bersifat konkret atau operasional konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungan atau sensori motor. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret atau operasional formal. Di sini, karena anak tersebut masih menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, dan gambar-gambar, berarti ini termasuk menggunakan objek yang bersifat konkret. Berarti jawabannya adalah A. Anak memahami bilangan dan angka, tetapi masih terkait dengan objek yang bersifat konkret. Selanjutnya, soal kelima. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk ke dalam kecerdasan. A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, D. Moral. Baiklah, kita jelaskan satu persatu. Kecerdasan kognitif merupakan kemampuan verbal, memecahkan masalah, dan kemampuan beradaptasi dan belajar dari pengalaman. Sedangkan kecerdasan sosial adalah kemampuan diri seseorang dalam pergaulan di masyarakat dan berinteraksi dengan orang di sekitar. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, dan mengontrol emosi dirinya, serta kemampuan memotivasi dirinya sendiri. Dan kecerdasan moral adalah kemampuan seseorang untuk membedakan yang benar dan yang salah berdasarkan keyakinan. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 5 adalah C. Emosional, karena kemampuan membina hubungan dan memotivasi diri sendiri. Kita lanjut ke soal nomor 6. Seorang peserta didik mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya dan mampu memposisikan diri di lingkungan dengan baik. Peserta didik tersebut memiliki kecerdasan A. Moral, B. Spiritual, C. Sosial emosional, D. Kognitif. Baiklah, kuncinya di sini peserta didik mampu menjalin kerjasama dengan teman-temannya dan mampu memposisikan di lingkungannya. Berarti termasuk kecerdasan sosial emosional. Dan jawabannya adalah C. Ya, C jawabannya. Ini agak ke atas kursornya sedikit. Selanjutnya, soal ke-7. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar
Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan. A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual. Jadi, kita jelaskan dulu, perkembangan sosial emosional adalah kepekaan seseorang untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dengan kehidupan sehari-hari. Perkembangan kognitif adalah mengacu kepada kemampuan seseorang untuk memahami sesuatu. Perkembangan moral adalah mencakup perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan. Perkembangan spiritual adalah perkembangan kepribadian menuju pribadi yang lebih baik dan diinginkan oleh agama. Jadi, karena di sini peserta didiknya tidak ingin bergabung ketika orang lain yang mengendalikan jalannya diskusi. Dia hanya ingin mendominasi. Jadi, dia bermasalah dalam bidang sosial emosional. Jawabannya adalah A. Kok kursornya? Kita lanjut ke soal ke-8. Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah apa tindakan yang tepat yang kita lakukan? A. Mengulang kembali bahan yang diajarkan. B. Memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami. C. Memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa. D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Jadi jawabannya tepat adalah kita membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Jadi tidak perlu kita mengulang kembali bahan yang diajarkan. Ya. Jawabannya sudah sangat jelas. Kita lanjut ke soal nomor 9. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal A. Mengemukakan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Penciptaan hubungan baik, D. Memformulasikan tindakan. Jawaban yang tepat adalah C. Penciptaan hubungan baik. Nomor 10. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah A. Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya. B. Membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. D. Membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu. Jadi jawaban di sini sudah sangat jelas. Konseling itu tujuannya adalah C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Jadi, sekian dulu video. Jadi, sekian dulu pembahasan soal kita. Pada kesempatan kali ini, kita lanjut di part 2. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ditunggu ya. Dah.